Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kembali kita ditemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Mengawali SMS yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, aku tarawih 8 rakaat plus witir 3 rakaat di masjid. Kemudian aku tarawih lagi 12 rakaat di rumah. Boleh tidak sesudah witir aku salat tarawih lagi? Miftah di Layo. Miftah yang dikerjakan ini sama dengan yang terjadi pada diri saya. Saya ini berpendapat bahwa mengikuti pemahaman bahwa karena mu'tamad ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin kulluhum ajma'in yaqulun anna tarawih 20 raka'atan bi 10 tasliman. Jadi mu'tamad ulama berpendapat bahwa tarawih itu 20 rakaat. 20 rakaat dengan 10 kali salam ditambah witir 3 rakaat. Jadi kalau terjadi di masyarakat, karena sekarang sudah banyak yang 8, sama, anak juga kalau di majlis solatnya 8, di rumah nambah lagi 12 rakaat lagi. Jadi cukup 20. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ni ada rumah di kontrak ke sudah setahun. Di zakat ke tak? Macam mana cara ngitungnya? Kalau dia rumah dikontrakan, dia ngitungnya zakat pada waktu terjadi pembayaran. Jadi kalau misal dia 12 suku setengah, misal kalau sejuta misal 12 juta setengah, kita punya kontrakan dalam dalam dia ngambil 1 tahun kontrak itu dengan harga 10 juta setahun, tidak kena zakat. Tapi kalau dia disiwa ke 13 juta setahun, kena otomatis langsung zakat. Aku ini mau tanya, kenapa kalau setiap tidur malam aku selalu mimpi orang tua yang sudah meninggal, padahal aku sudah sholat karena doa ziarah, tapi masih saja ada bagusnya juga sehingga kita selalu ingat kepada dia dan mendoakannya. Kadang-kadang mimpi yang meninggal itu terbayarlah, kangen gitu. Kangen yang temungan ibu, kangen yang temungan ayah. Mimpi, ya Allah lah kesenangnya. Ya, nambah lagi baca nyujudnya, baca meluknya. Yang jelas kalau kita mimpi meninggal itu dia tidak ngomong. Kalau dia ngomong itu bukan. Ustaz nak bertanya, di masjid kami ada imamnya yang tidak baca bismillah setiap ayat. Jadi makna hukum kalau setiap ayat tidak baca bismillah tidak apa-apa. Barakallahu. Kalau tiap baca ayat tidak baca bismillah tidak apa-apa. Tapi kalau dia Fatihah tidak baca bismillah, baik sir ataupun jahar tidak dibacanya, maka indah Syafi'i tidak sah. Karena anal bismillah minal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari Al-Fatihah yang 7 ayat. Kalau dia cuman sekadar ayat tidak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, aku 3 bulan yang lalu melahirkan sesar. Sekarang baru datang haid, selama 3 bulan itu aku tidak haid. Sekarang sekitar 2 minggu aku haid. Aku pengen puasa, tolong Ustaz jelaskan. Ya kalau memang sekarang haid, tidak boleh puasa. Kaget setelah habis haid yang datang ini, awak melaksanakan puasa. Gampang baik. Kapan haid, tidak puasa. Bersih haid, puasa. Ustaz, doa kaya kami Raden Zainal Arifin dan keponakan kami Arhabul Rizki Azaki agar diberikan kesehatan dan dipanjangkan umur. Sama-sama minta pada Allah agar umur kita diberkati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita salat berjemaah, imam baca Al-Fatihah sudah amin. Aku makmuman kan harus baca Al-Fatihah juga, benar tak? Benar. Tapi berbarengan dengan imam baca surat lain, aku tarawih cak itu juga. Cak mana Ustaz? Cara aku salah tak? Benar. Jadi kalau dalam berjamaah, imam lagi baca Fatihah, kita diam. Ya, kali imam baca ayat kita baca Fatihah, benarlah itu tidak salah.
Tidak salah. Teman saya pernah bilang jika dalam satu keluarga yang berjumlah 4 orang atau lebih mau bayar zakat fitrah, tetapi orang itu sangat miskin, yang diwajibkan hanya 1 orang yang berzakat. Apakah itu benar? Bukankah zakat fitrah itu wajib hukumnya bagi setiap manusia? Benar. Zakat itu wajib bagi orang muslim, bukan manusia. Bagi orang muslim. Tapi berhubung di dalam kitab Fathul Mu'in, Fathul Qarib diterangkan, karena dia ini berhubung dalam satu keluarga ini tidak mampu, cuman mampu bayar zakat wong 1, jadi cukup dengan 2,5 kilo berniat saja ku ngewake zakat fitrah atas diriku dan tanggunganku karena Allah. Boleh karena memang dia miskin, ya. Nah. Tapi kalau dia mampu tidak boleh. Pak Ustaz, saya dulu tidak pernah puasa atau sholat. Tahun ini saya berpuasa sholat. Yang saya ingin tanyakan, perlukah saya sholat taubat karena selama ini saya melaikan perintah? Jelas. Orang yang melanggar perintah Allah wajib taubat. Wajib taubat. Yang ditinggal wajib diqadha. Puasa yang ditinggal wajib diqadha. Karena anda melambatkan qadha, maka bayar fidyah setiap 1 hari lewat 1 tahun itu 2,5 centing. Man nasiya salata falyusalliha idza dzakaraha la kafarataha ila dzalik. Barang siapa meninggal lupa melakukan salat wajib, hendaklah ditunaikan salat yang dia lupa ketika dia ingat. Tidak ada cara untuk membayar hutang daripada salat yang ditinggal kecuali salat lagi. Ustaz, saya mau tanya urutan syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Mana minta jelaskan masing-masing, ya jelas. Singkat-singkatnya nah, benarlah ini. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Hakikat dulu, sudah syariat, tarekat, baru hakikat, baru makrifat. Syariat itu isinya 3, pakai tauhid tasawuf. Tarekat itu adalah jalan membawa syariat menuju hakikat, mencapai makrifat. Jadi makrifat ini adalah buah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukti tanda dia mengenal Allah Ta'ala, melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya. Bukan cuma sekadar tahu, tapi mengamalkan perintah, menjauhi larangan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, aku nak bertanya, sedang puasa buang tai hidung boleh tak? Batal tak? Makruh, tahrim. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Jangan digawekan. Itu kakek laju kita terlaluan kemasukan ke dalam, ada rasa nikmat segala macam, jadi ditinggalkan. Itu makruhnya, makruh tahrim. Jadi pacak karena pendapat ada yang membatalkan. Tinggal ke beda usah. Apa pula nak dikotik-kotik barang tu? Pak Ustaz, aku sudah berapa kali mengirim SMS pada nomor Pak Ustaz, tapi ngapa tidak dibalas? Saudara sekalian, para pendengar pencinta Mutiara Insani, Mutiara Ramadan dan Mutiara Insani, ana tidak sanggup lagi untuk jawab SMS yang terlalu banyak masuk. Jadi kalau memang anda ada kebutuhan dengan masalah-masalah, tolong langsung by telepon. Rahasia anda tidak akan anda buka dengan orang lain. 1. Kemudian pernah dijawab SMS, ternyata jawabannya salah, karena SMS-nya juga salah. Kadang-kadang kalimat pertanyaannya salah, jadi jawabnya pun jadi baca salah. Jadi ditakutkan kadang-kadang pertanyaannya pendek, tapi jawabannya panjang. Itu, bolehkah saya menikah dengan keponakan istri? Jawabannya, ya jelas boleh kalau bini kita sudah meninggal atau sudah dicerai. Ya? Nah, jadi yang SMS tadi, tolong, bukan yang anda tidak jawab, anda sudah lah kebanyakan. Kalau sehari masuk 20, nomor yang ini 20, yang ini sudah tidak ada sanggup lagi untuk itu. Jadi tolong telepon langsung. Jadi minta maaf kalau SMS-nya tidak dijawab. Pak Ustaz yang terhormat, saya mau tanya bagaimana kalau saat puasa kita cabut gigi, kan keluar darah? Tidak batal. Tidak batal, tapi baiknya cabut giginya di malam hari.
Ustaz, aku asa nak solat seging terkentut, tapi aku dak galak nak wuduk lagi. Jadi cana Ustaz? Itu dalam pelajaran yang anda dapat, kalau sampai kita sudah ngulang 3 kali, 2-3 kali, kapan ngulang? Kentut lagi, mek lagi, ngulang lagi. Jadi kapan dah masuk yang keempat dianggap uzur, langsung bersolat. Itu anda dapat dari fatwa guru ana Al-Ustaz Kemas Saman Zaini Abdul Aziz. Ustaz nak bertanya, kalau salat tarawih pakai iftitah apa tidak? Apa iftitah sekali yang awal itu juga tidak pakai iftitah. Sebaiknya pakai galau. Tapi kalau tidak dipakai, salat apapun hukumnya sah. Kalau tarawih, kalau nak iftitah ya kalau memang terlalu cepat, misal baca iftitahnya di awal. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau tanya, waktu itu Ustaz pernah bilang kalau orang berjanji mengatasnamakan Allah tapi ia berbohong mengingkarinya, maka wajib bayar denda puasa 3 hari. Yang aku mau tanyakan, puasa itu harus 3 hari berturut-turut atau boleh langkah? Itu saja Pak Ustaz. Afdolnya 3 hari berturut-turut. Ya, berturut-turut. Afdolnya 3 hari berturut-turut. Jadi 1, 2, 3 dibayar. Jadi di situ ada kesungguhan untuk bertobat pada Allah Ta'ala. Pak Ustaz, jika kita melaksanakan salat tarawih, di sebelah kita ternyata orang yang jatuh pingsan, apakah tindakan kita tentang hal tersebut? Pak Ustaz, terima kasih. Kalau memang anda tidak berpaling dari kiblat, anda boleh meganginya, nahaninya, sepenting tidak berpaling dari kiblat. Kalau anda berpaling dari kiblat, batal. Boleh megangnya kalau memang dia nyampak. Kalau dia nyampak gebah ni pok kita melok gebah, sudah gebah kala dulu. Iya nyampak ke, artinya biarlah kita batal ke dulu. Setelah kita minggir ke wong pingsan ni, kita berarti tarawihnya nambah 2 bae. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, aku pendi tangga buntung, tapi aku mau nanya, aku pekerja bangunan tapi aku gak kuat untuk puasa. Maklum Pak Ustaz kerjanya mikul semen dan ngaduk. Jadi berapa sehari bahaya fidyah, dan wanita yang datang bulan boleh gak puasanya Pak Ustaz? Dan satu lagi Pak Ustaz, jadi orang yang sabar itu memang susah ya Pak Ustaz? Makasih Pak Ustaz. Kapendi tak ada baca idak, puasa itu biar mak mano. Jadi cuman yang ada dalam pelajarannya, kalau memang pekerja berat boleh tidak puasa, tapi kaget tetap qada sama dengan hukum orang sakit. Tat pohon mangga tetangga kami nyogok ke pekarangan kami. Buahnya nyampak dalam halaman kami, boleh tak setahu yang punya? Sebaiknya ngomong, walaupun hukumnya memperbolehkan, tapi sebaiknya ngomong. Kalau pensesan dengan istri batal tak puasa? Tidak batal. Kalau sekadar pensesan baik, cuman sebaiknya ditinggalkan karena itu makruh. Ustaz, kumu-kumu lestrin batal puasa tak? Jangan. Kumu-kumu biasa lagi maku tambah pakai lestrin, kaget tertegok rasanya baca batal puasa. Sabar baik, tak apa-apa. Mulut bau itu bukan karena puasa, tapi karena perutnya kotor. Karang-karang giginya tu banyak yang buruk, jadi ngeluarkan aroma yang tak lemak. Itu dari perut, bukan dari karena puasa. Jadi seandainya puasa sekadar mulut, bau ya dimaafkanlah, dan itu adalah nilai di sisi Allah. Jangan apa makcik kita ni cak kayak sok bersihan. Jadi artinya kalau Allah nak ngendai masih bau, nak apa? Ya, tak apa-apa, jangan. Biarkanlah kakek di akhirat akan menjadi aroma yang sangat wangi. Man di akhirat.
Minyak wangi itu kan hukum sunat, tapi kalau buat sholat di bulan puasa ini hukum apa? Ana pernah dulu waktu ana masih SMP, kelas 1 SMA di Masjid Agung ana ngawak minyak wangi. Jadi ada Ustaz Muhammad bin Hamid Syekh Abu Bakar waktu itu sholat zuhur atau asar, ana bagi minyak ditepis kayaknya, jangan pik makruh. Jadi walaupun sunat pakai minyak wangi bulan puasa, hukumnya makruh. Ana mau bertanya, kami selalu mengadakan arisan setiap tahunnya, uangnya dikumpulkan setiap hari sampai 1 tahun baru dibagi ke setiap anggota. Tapi sewaktu dibagi ke uangnya dipotong sama ketua yang melaksanakan arisan sebagai upah atau hadiah karena sudah menyimpankan uang. Bagaimana hukumnya Tad? Simpen bae dewe. Simpen bae dewe. Menghindari daripada keraguan. Cak mano bacaan nak ngirim doa untuk abah yang sudah almarhum. Apa langsung sampai ke abah kalau itu ku bacakan? Iya langsung Fatihah bel. Fatihah khususon ilaru abi. Atau ya Allah aku baca Fatihah aku hadiahkan dengan ayahku nama Sianu bin Sianu. Dan juga untuk Nabi Muhammad serta keluarganya sama sekali Al-Fatihah. Ustaz nanya, berdosa dak wong tua yang dak restu anak laki-lakinya menikah sama wanita muslimah. Karena wanita itu anak orang susah, punya kekurangan tapi anaknya cinta. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, harta itu tidak segala-galanya. Ya? Tidak segala-galanya. Dan rezeki itu juga tidak dengan kesempurnaan rezeki langsung sempurna. Jadi belum tahu kita nasib budak pada satu saat rezekinya diluaskan oleh Allah. Walaupun kekurangan, kesulitan. Jadi ibu-ibu yang tua, bapak yang tua, bapak ibu yang punya anak galau-galau, benar-benar jangan karena harta. Berapa banyak contoh karena harta akhirnya tewas. Karena harta akhirnya terbunuh, karena harta akhirnya hancur rumah tangga, dan harta tidak menjamin segala-galanya. Tapi kalau didasari cinta, didasari karena muslimah, karena muslim, karena ibadat, dijamin wong itu insyaAllah akan bahagia. Harta banyak tapi tidak bahagia apa gunanya? Yang gengkau lagi lah buntu tak bahagia pula. Nah gengkau. Kenapa? Karena tidak ada rasa cinta. Cuman kalau itu sudah takdir dari Allah, ya wajib kita ridha. Tad pada saat Imam Syaikhullah ala kepada baca Ibrahim wa Musa, makmum mengucap alaihissalam, apakah hukumnya? Ada pendapat mengatakan batal, tapi ada pendapat mengatakan tidak batal. Jadi karena itu doa tambahan lebih baik tidak usah dibuat. Kalau karena tidak dibuat itu bukan karena kita menyatakan dibuat lagi jadi batal. Karena dibuat juga ada menyatakan tidak batal. Jadi lebih ihtiyat ditinggal baik. Tanpa mau tanya, aku sedang sedih dan masalah. Aku menangis sambil solat. Siapa dak salah aku? Kadang-kadang mengadu dengan Allah. Yo jelas. Ngadu sama Allah. Jangan ngadu lain dari Allah. Tidak akan menjadi jalan keluar, bahkan akan mencaci dan menghina. Ustaz tadi aku salah, aku ngemek banyu wuduknya berkumur, tapi bukan aku sengaja, batal tak puasa aku tak? Ya kalau tidak tertegak, dihukum ni tegak. Kalau ditegak batal, kalau tidak tegak tidak batal. Tolong doakan supaya rezeki anak muda lancar sama sekali, Palembang angan insyaAllah dilancarkan Allah kalau rezekinya. Ustaz ngapolah rezeki kami selalu sempit. Pada segala solat laku gawe ke dan ngapolah tad. Ayu ipar aku tu setiap dia berkata selalu jadi ejekan orang. Segala tetangga benci. InsyaAllah akan mengangkat martabat kamu. Dan ingat, bukan dengan anda rajin solat lantas rezeki harus luas. Jangan bersalah. Tidak dijamin wong ahli ibadat rezekinya luas dan tidak wong maksiat rezekinya sempit. Tapi wong ibadat rezekinya disempitkan oleh Allah, itu berarti Allah cinta dengan dia agar beban yang tidak banyak di dunia. Dan boleh tak puasa kalau sudah boleh tak bulan puasa kalau sudah masih berat malam?
Wah, tak apa-apa. Sudah witir boleh nak solat apa. Kentut di depan dosa tak? Kurang adab. Siapapun walaupun umurnya sama, itu menunjukkan kurang adab. Apa hukumnya menjadi imam solat padahal saya enggak banyak hafal ayat pendek, tapi di situ banyak orang tuanya, katanya banyak, enggak mampu. Ayat tidak jadi ukuran. Amin. Al-amin tidak jadi ukuran ayat. Yang penting Fatihah Anda benar. Di Pinang, Mas, Ustaz, apa hukumnya pakai sarung tangan, boleh apa tidak? Ini waktu solat atau di luar solat? Di luar solat atau dalam solat pakai sarung tangan tidak apa-apa ya. Cuman waktu tahiyat ni yang agak payah. Karena tangan dan muka dalam solat boleh terbuka untuk wanita. Masih di SMA 1 Palu, masih ada siswa kesurupan. Jadinya pas mereka salat kemarin. Padahal anak pernah dengar ceramah bahwa setan digelenggu di bulan puasa. Cak mana lah Ustaz? Itu tuh cuma sinonim perumpamaan bahwa hal-hal yang bersifat syaitaniah itu di bulan puasa ini terhindar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak tolong jelaskan cara masuk ke niat. Iya, kemarin sudah dijelaskan kan? Tentang cara niat dibarengkan dengan takbir Allahu Akbar, dilintas ke bawah. Maka itu dianjurkan untuk maca usolli untuk membantu hati agar gampang berniat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak Hendro di Tangguh Raja, anak nak nanya, Ustaz, anak mimpi kiamat, anak mimpinya malam Jumat. Apa maksud mimpi anak? Yang jelas awak keri tak dengan itu? Dengan kejadian itu keri tak? Keri kan? Nunjukkan hati-hati. Jangan kita galak maksiat, jauhilah maksiat. Ustaz, batal tak anak kesiangan sahur, rupanya sudah imsak. Korokan kering ni lagi minum beduk, sadak puasana. Begitu beduk langsung diberhentikan puasa, minumnya sah. Tapi kalau gar beduk terus diteguk, baru batal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ini dari Sunardi, alamat Muara Telang. Bapak aku dak galak solat, dak galak puasa lah. Sudah aku nasihati masih dak galak. Apa hukumnya? Tolong doa ke bapak aku Pak Ustaz supaya dia sadar, insya-Allah. Yang jelas kita berkewajiban untuk mendoakan dia, mengarahkan dia untuk berbuat yang baik. Kalau memang sudah diarah ke masih dak galak, serahkan sama Allah. Pak Ustaz, aku seorang gadis yang tidak berapa lama lagi akan menikah. Yang aku tanyakan calon suami aku bekas preman. Tapi semenjak ketemu aku dia insaf, tapi di kuping dan di lengannya ada bekas santing dan tato. Yang aku tanyakan, sah enggak kalau dia jadi imam dalam rumah tangga nanti, haram enggak hukumnya Pak? Dia harus berusaha untuk membuang bekas tatonya, bertobat kepada Allah. Kalau untuk ngimam Anda sekeluarga, boleh.